Ya, hari ini penetapan larangan mudik mulai diberlakukan. Seperti apa kondisi terkini di lapangan? Sudah ada Marcelina Tumundo di Terminal Kalideres, ada Puja Lestari di Bandara Soekarno-Hatta, dan ada Aris Setia di Bekasi, Jawa Barat. Kita akan ke Marcelina terlebih dahulu. Marcelina, bagaimana kondisi terkini di Terminal Kalideres? Egan, meski sudah memasuki tanggal 24 April, artinya untuk pemberlakuan larangan mudik ini dari pemerintah pusat sudah berlaku. Namun untuk kondisi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat ini kami memantau masih ada sejumlah masyarakat yang datang untuk mencoba berangkat ke kampung halaman mereka menggunakan bus dari Terminal Kalideres ini. Hal ini bisa terlihat dari pertama masih adanya beberapa calon penumpang yang mengantri di loket pembelian tiket bus. Kira-kira ada sekitar belasan orang yang mencoba untuk membeli tiket bus ke tujuan mereka masing-masing. Kemudian untuk di parkiran ataupun tempat parkir bus akap ini juga masih ada beberapa bus yang kami lihat masih menunggu beberapa penumpang, dan dari pihak pengemudi bus itu sendiri juga menyatakan bahwa memang mereka akan melakukan perjalanan ke tujuan mereka masing-masing. Beberapa di antaranya yang kami lihat ini tujuan didominasi ke arah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, seperti ke Tasikmalaya, Cilacap, dan juga Purworejo. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas Dishub yang bertugas di Terminal Kalideres ini, yang menyatakan bahwa pada pagi hari ini setidaknya ada 4 sampai dengan 5 bus antar kota antar provinsi yang menunggu penumpang untuk berangkat ke kota dan kabupaten tujuan mereka masing-masing. Untuk kondisi pada pagi hari ini tentunya juga sedikit berbeda dengan kondisi kemarin, hari terakhir di mana masyarakat masih bisa melakukan perjalanan mudik meskipun sudah diimbau dengan tegas untuk tidak pulang kampung ataupun tetap berada di rumah masing-masing. Berdasarkan pernyataan dari pihak Terminal Kalideres kemarin tanggal 23 ini ada peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan, sekitar 2 kali lipat lebih dibandingkan dengan pada tanggal 22 April kemarin. Untuk tanggal 23 kemarin ada total sebanyak 663 penumpang yang diantarkan oleh 72 bus berangkat ke sejumlah kota dan kabupaten baik di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Dibandingkan dengan tanggal 22 ada sekitar 220 penumpang yang berangkat dari Terminal Kalideres ini. Selain pada pagi hari ini adanya aktivitas beberapa calon penumpang yang masih mencoba untuk pulang kampung dari Terminal Kalideres untuk masa pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Jakarta ini. Terminal Kalideres juga memberlakukan pembatasan jam operasional yang dimulai pada pukul 8 pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian mayoritas aktivitas yang berada di Terminal Kalideres ini adalah untuk angkutan dalam kota seperti bus Transjakarta dan juga beberapa mikrolet yang tadi kami lihat juga sudah memulai aktivitas mereka. Egan. Ya, masih ada sejumlah bus yang beroperasi. Apakah ada sanksi yang diberikan petugas kepada para pemudik, Marcelina? Egan, berdasarkan pernyataan terakhir yang kami himpun, salah satunya dari pihak Kementerian Perhubungan, mulai dari hari ini meski pemberlakuan larangan mudik ini sudah dilakukan, namun sampai dengan tanggal 7 Mei nanti belum ada sanksi yang secara tegas akan diberikan kepada masyarakat. Sanksi yang diberikan ini dalam bentuk persuasif saja sampai dengan 7 Mei, artinya dari petugas setempat akan mengarahkan masyarakat yang mencoba untuk mudik ini untuk putar arah ke tempat mereka masing-masing alias pulang kembali ke rumah mereka begitu. Dan barulah nanti pada tanggal 7 Mei nanti, ini dari pihak Kementerian Perhubungan, kami melansir dari sejumlah media, menyatakan akan memberlakukan sanksi seperti misalnya pemberian denda begitu, yang saat ini juga masih diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan untuk kondisi saat ini di Terminal Kalideres terkait dengan belum adanya sanksi tegas yang diberlakukan, memang kami melihat juga pengawasan dari aparat juga belum cukup ketat. Tadi kami melihat untuk masuk ke kawasan Terminal Kalideres ini juga masih belum ada petugas yang berjaga begitu, sehingga masyarakat masih bisa untuk masuk keluar dengan cukup leluasa, termasuk juga calon penumpang yang akan mudik. Sementara itu di dalam Terminal Kalideres ini juga untuk aktivitas seperti penumpang yang membeli tiket ataupun penumpang yang naik ke bus antar kota antar provinsi ini juga belum ada
dari pihak petugas yang kami lihat memberikan imbauan persuasif tersebut untuk kembali ke rumah mereka. Egan, kembali ke studio. Baik, dari Jakarta kita beralih ke Tangerang, Banten. Ada Puja Lestari. Per hari ini Puja, Bandara Suta menghentikan penerbangan untuk penumpang. Bagaimana kemudian kondisi terkini di sana? Ya, Egan, di hari pertama pelarangan mudik dan juga sekaligus pelarangan operasional pesawat komersial, kami memantau Bandara Soekarno-Hatta saat ini sangat sepi. Dapat Anda lihat di sini bahwa di titik saya tempat berada saat ini, yaitu di Terminal 1A kedatangan, hanya ada 5 hingga 10 penumpang yang sedang menunggu jam penerbangan. Dan perlu Anda ketahui bahwa hari ini pesawat terakhir masih dapat diperbolehkan, yaitu hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ini artinya penumpang yang masih menunggu di Terminal 1A kedatangan ini merupakan penumpang yang memiliki jam penerbangan sebelum pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, seperti penumpang dengan tujuan Aceh maupun Pekanbaru. Namun agenda pemirsa yang perlu dicatat ialah penumpang yang berangkat di penerbangan terakhir hari ini diharuskan untuk masuk melewati Terminal 1A kedatangan, karena Terminal 1B keberangkatan sudah ditutup sejak kurang lebih sebulan yang lalu. Dan dapat Anda lihat di sini, selain penumpang yang sedang menunggu penerbangan terakhir, tidak ada kesibukan penumpang maupun penumpang yang hilir mudik, dan juga sebagian besar outlet makanan ataupun minuman yang ada di bandara ini terpantau tutup. Sementara itu, Egan, pemberlakuan larangan mudik dan juga larangan operasional pesawat komersial ini masih akan diberlakukan mulai hari ini, tanggal 24 April hingga nanti 1 Juni 2020. Ini artinya seluruh pesawat komersial dilarang mengangkut penumpang, baik untuk rute domestik maupun untuk rute luar negeri. Dan aturan ini berlaku untuk seluruh area, tidak hanya untuk area yang memberlakukan PSBB. Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan menetapkan beberapa pengecualian, yaitu diantaranya untuk pimpinan lembaga negara atau lembaga tinggi, tamu kenegaraan, operasional pemulangan WNI ataupun WNA, pelayanan darurat, dan juga operasional lain yang seizin menteri. Sementara selain pesawat yang mengangkut penumpang, untuk operasional angkutan kargo ini hanya diperbolehkan untuk membawa ataupun mengangkut barang-barang medis, pangan, maupun sanitasi. Egan. Ya baik, Puja, jika ada penumpang yang sudah memesan tiket sebelumnya, apakah Anda ada informasi bagaimana teknis pengembalian tiket ini? Ya, Egan, untuk penumpang yang sudah memesan tiket ini dapat melakukan refund atau pembayaran tiket. Namun menurut Kementerian Perhubungan ini penumpang diwajibkan untuk menghubungi maskapai penerbangan masing-masing terlebih dahulu. Sementara untuk skema pengembalian tiket tersebut, maskapai tidak diwajibkan untuk membayar secara tunai, namun maskapai dapat memberikan voucher yang harganya 100% sama dengan harga tiket yang sudah dibeli penumpang. Selain itu, skema pembayaran yang lain juga bisa diterapkan melalui reschedule atau penjadwalan ulang perjalanan pesawat, dan atau juga penggantian rute keberangkatan pesawat. Sementara itu, untuk di bandara ini, Angkasa Pura sudah menyediakan konter khusus untuk masyarakat atau untuk calon penumpang yang ingin mengembalikan tiket. Namun, untuk pengaturan waktu, jadwal, dan juga mekanisme lebih lanjut, penumpang disarankan untuk menghubungi maskapai agar nantinya maskapai dapat menjadwalkan refund untuk para penumpang agar tidak terjadi penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ini. Demikian, Egan, kembali ke Anda. Baik, dari Tangerang, Banten kita beralih ke Jawa Barat. Di Bekasi, di sana ada Aris Setia. Aris, bagaimana hasil razia larangan mudik yang dilakukan oleh petugas pada hari ini? Egan, sehubungan dengan disampaikan larangan mudik oleh pemerintah, dalam hal ini yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu, petugas gabungan dalam hal ini kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota dibantu TNI dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi melakukan razia dan penyekatan semalam sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam hingga pukul 3 dini hari. Dalam razia tersebut, petugas memeriksa satu persatu kendaraan pribadi maupun umum, baik roda 2, roda 4, dan sejumlah kendaraan pengangkut penumpang lainnya. Dalam razia tersebut, petugas mendapati ada satu kendaraan, yaitu minibus, yang kedapatan membawa para pemudik yang akan menuju ke Brebes, Jawa Tengah. Dengan kondisi tersebut, petugas pun langsung bertindak tegas kepada
kendaraan tersebut ataupun para pemudik yang akan menuju ke Brebes, Jawa Tengah tersebut dengan memberikan teguran dan menyuruh kepada para masyarakat tersebut untuk kembali berputar dan kembali menuju ke tempat awal mereka. Dan selain itu memang dalam razia penyekatan yang dilakukan di Bekasi dan juga perbatasan kota DKI Jakarta ini ada 3 titik yang dilakukan oleh petugas gabungan ini, yang mana dalam razia ini petugas melakukan razia di Jalan Raya Siliwangi, Bantar Gebang yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor, dan kemudian di Jalan Raya Kalimalang, Sumber Arta, tempat saya berada saat ini, yang berbatasan dengan wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, dan yang terakhir petugas gabungan melakukan razia di Jalan Sultan Agung, Medan Satria yang berbatasan dengan wilayah Cakung, Jakarta Timur. Menurut apa yang disebutkan oleh Kombes Pol Wijonarko, yakni Kapolres Metro Bekasi Kota, yang menjelaskan bahwa razia penyekatan ini akan dilaksanakan selama 37 hari. Yang itu artinya razia ini akan berlangsung pasca 1 minggu Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah. Egan. Ya, kondisi terkini di tempat Anda saat ini seperti apa, Aris? Apakah masih ada aktivitas mudik di sana? Ya, Egan, berdasarkan pantauan kami sejak subuh tadi di kawasan Kalimalang, Sumber Arta ini, kami memantau kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kami melihat kendaraan pribadi maupun umum yang melintas di sekitaran Kalimalang yang berbatasan antara Bekasi dan DKI Jakarta ini memang kondisinya ramai lancar. Kami melihat juga tidak ada kemacetan begitu atau kepadatan yang terjadi di sekitaran lokasi ini, dan kami melihat juga pos checkpoint yang berada di Kalimalang. Ini saat ini kondisinya kosong, dan memang sesuai dengan informasi rencananya nanti hari ini juga akan dilakukan begitu razia terkait dengan PSBB, mengingat sebenarnya untuk DKI Jakarta sendiri, penerapan kebijakan PSBB sendiri yang seharusnya berakhir pada hari ini, 24 April 2020, namun harus diperpanjang selama 2 minggu ke depan. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman langsung dari lapangan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski sudah diberlakukan larangan mudik oleh pemerintah, namun para pemudik masih memenuhi jalur Pantura, Jawa Barat, Jumat dini hari. Untuk informasi selengkapnya kita sudah tersambung langsung dengan kontributor Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Faisal Nurrahman. Faisal, bagaimana pantauan situasi jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat pasca pemberlakuan larangan mudik yang berlaku efektif pada hari ini? Ya, Faisal. Ya, Faisal, bagaimana pantauan situasi jalur Pantura Cirebon pasca pemberlakuan larangan mudik? Ya, Egan, pasca pemberlakuan larangan mudik yang berlaku pada pukul 00 tadi, hari ini jalur Pantura Cirebon terpantau masih ramai. Pantauan tersebut terjadi dari mulai pukul 00 sampai dengan pagi ini. Para pemudik yang melintas di jalur Pantura Cirebon masih terpantau ramai. Egan. Kemudian apa langkah antisipasi dari pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengantisipasi adanya pemudik yang masih melintas di jalur Pantura Kabupaten Cirebon? Ya, hingga saat ini antisipasi dari pemerintah Kabupaten Cirebon melalui gugus tugasnya, yaitu dengan pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mendirikan 6 posko checkpoint yang tersebar di wilayah perbatasan Cirebon, termasuk di jalur Pantura Cirebon. Egan. Ya, apakah sudah ada data berapa jumlah angka pemudik yang telah tiba di Cirebon dan kemudian langkah-langkah sanksi kapan mulai akan diterapkan? Ya, untuk data jumlah pemudik yang sudah masuk ke wilayah Cirebon hingga saat ini mencapai 40.000 pemudik yang sudah berada di Kabupaten Cirebon. Namun untuk yang melintas di jalur Pantura Cirebon hingga saat ini belum ada data resmi dari pihak terkait berapa jumlah pemudik yang melintas. Egan. Baik, apakah Anda sudah melihat adanya langkah-langkah penyekatan maupun pembatasan di jalan-jalan nasional dan juga jalan-jalan tikus di sana? Ya, rencananya dari pihak terkait, yaitu pihak gugus tugas penanganan percepatan
COVID-19 Kabupaten Cirebon. Hari ini rencananya akan melakukan penyekatan di sejumlah titik, yaitu di perbatasan wilayah yang akan memasuki Kabupaten Cirebon. Termasuk juga akan melakukan penyekatan di sejumlah titik di jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih atas informasinya Faisal Nuratman langsung dari Cirebon, Jawa Barat.